Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. kasih Tuhan Yesus, kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu. Kita datang dari berbagai macam tempat. Di seluruh pelosok negeri ini ada datang dari dataran paling tinggi bahkan dataran paling rendah di Indonesia. Satu tujuan kita rindu bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Dalam ibadah ini pastikan bahwa setiap kita membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan yang akan kita ungkapkan dalam pujian dan penyembahan kita. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari sama-sama kita buka ibadah ini dengan doa. Tengadahkan tanganmu, hatimu, bahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu sore malam hari ini. Inilah kami bilangan wanita-wanita yang berbahagia. Bahkan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, tanpa terkecuali kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Ebenezer, Engkau Allah yang sudah menuntun, menolong, memelihara kami. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami rindu Roh Kudus bekerja melawat setiap kami dari depan sampai ke belakang. Lawatan Roh Kudus, lawatan Allah bekerja melawat setiap kami yang rindu. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini, biar Engkau pimpin dan beracara lebih lagi. Dalam satu nama yang ajaib, kami buka ibadah ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin, amin. Dalam hadirat Tuhan, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk duduk. Mari bersama menyembah Tuhan dalam suasana dan kesempatan yang indah. Malam hari ini, berikan kepada Tuhan apa yang pantas dan patut Tuhan terima. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, Allah penyelamat kami.
untuk menyembahmu. Ku hidup untuk menyenangkanmu. Kaulah pusat penyembahanku. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Mari mengangkat tanganmu, katakan Kau yang layak, hanya Engkau Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamat. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bagi Dialah segala pujian. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Mari akui dengan bibir mulutmu malam hari ini. Ku hidup Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu.
Disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Ambil dan berkenanlah atas penyembahan kami Tuhan. Semua hanya tentang Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan.
apa kabar? Saya dikasih tema kecantikan dalam keseimbangan kehidupan spiritual, emosional dan fisik. Saya secara pribadi meyakini Pak Ibu, keseimbangan itu dipicu karena kualitas berpikir. Kalau kualitas berpikirnya tidak teruji, maka ibu dan saya punya kehidupan spiritual, emosional dan juga fisik akan sangat terganggu. Makanya mengapa siang hari ini izinkan saya berbagi berkaitan dengan persoalan cara berpikir. Kalau kita punya cara berpikir kuat, maka kecantikan akan keluar secara natural. Kecantikan yang paling bertahan lama adalah keseimbangan memang dalam kehidupan spiritual, emosional, dan juga fisik. Ibu bisa buka bersama dengan saya dalam Roma pasal 12. Roma pasal yang ke-12. Saya baca ayat yang kedua, Ibu. Ingat, supaya kecantikannya muncul, keseimbangan dalam hidup emosional dan fisik bisa sangat teruji. Ibu harus didapati sebagai perempuan-perempuan yang sangat kuat pada cara berpikir. Baik, mari kita lihat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Alkitab bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara garis bawahi dulu, sehingga kamu bisa membedakan. Di situ ada kemampuan untuk discern, untuk bisa membuat pembedaan aja. Sampai dengan hari ini ada banyak orang punya masalah Pak, Ibu, saudara-saudara. Membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Membedakan mana hitam mana putih. Membedakan mana benar, mana tidak benar. Sampai dengan hari ini orang punya masalah di area itu. Sehingga pada akhirnya ketidakseimbangan terjadi. Kata membedakan di situ, kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata dokimasen. Dokimasen itu artinya adalah gini. Kita punya pemahaman yang solid. Sehingga kita bisa membuktikan mana asli, mana palsu. Mana benar, mana jahat. Mana hitam, mana putih. Jadi Alkitab lagi berupaya untuk kasih tahu kepada kita, untuk tajam dalam persoalan membedakan segala sesuatu, untuk berdiri di tengah, untuk menjadi sangat objektif, sangat seimbang. Yang memang harus dikerjakan adalah orang harus mengalami yang disebut dengan perubahan atau pembaharuan cara berpikir. Kalau cara berpikir kita mengalami pembaharuan, maka kitanya berubah, Ibu. Kalau kita udah berubah, maka kita akan digiring kepada ketajaman, objektivitas. Kita akan menjadi orang-orang yang secara natural seimbang aja. Nggak berat ke kiri, nggak berat ke kanan. Kita tengah mainnya, objektif mainnya. Karena ini yang Alkitab bilang, kamu mengalami yang disebut dengan pembaharuan budi. Kata pembaharuan di situ, Bapak Ibu, menggunakan kata anakai nosei. Anakai nosei, pembaharuan itu artinya adalah begini. Memang perlu direnovasi. Renovasi ke arah yang lebih baik. Saya yakin betul dulu ruangan ini tidak seindah ini. Dulu ruangan ini pasti dalam proses dibangun masih tidak tampak indah. Tapi ketika pembangunan dikerjakan secara intens, maka akhirnya kita menemukan keindahan pada gedung ini, ruangan ini. Nah, pembaharuan itu artinya adalah pikirannya kita harus direnovasi ke arah lebih baik. Makanya tadi saya bilang, kekuatan dari keseimbangan dalam hidup harus dimulai dari pikiran kita yang mengalami pembaharuan, Pak, Ibu, atau renovasi ke arah yang lebih baik. Amin. Nah, sekarang mari kita lihat dulu apakah pikiran, budi di situ. Kamu harus mengalami pembaharuan budi. Budi di situ, bahasa Yunani menggunakan kata nous, Ibu. Ibu masih ingat statement universal yang bilang begini, what you think is what you act? Apa yang paling banyak Ibu dan saya renungkan?
Itu pula yang akan kita hasilkan dalam tindakan. Betul? Nah sekarang ini Alkitab bilang, budinya kita yang harus direnovasi ke arah lebih baik. Apakah budi? Budi itu kalau dalam bahasa Yunani, budi itu artinya begini Ibu. Kecerdasan. Kecerdasan manusia yang berkaitan paling dominan dengan isi berpikir kita, baru kemudian berkembang ke perasaan dan juga kehendak. Jadi yang harus dibaharui di dalam kita agar kita seimbang, spiritual, fisik, emosional, yang harus dibaharui di dalam kita adalah kecerdasan kita yang berkaitan dengan cara kita berpikir. Ini yang harus direnovasi. Ini yang harus mengalami pembaharuan ke arah yang lebih baik. Sudah, apakah budi atau apakah nous? Nous itu juga artinya adalah begini, Ibu. Persepsi, intelektualitas, kemampuan nalar untuk memahami. Jadi Alkitab lagi bilang, kecerdasan saudara dan saya, persepsinya kita, intelektualitas di dalam kita, nalar berpikir yang ada pada kita, itu harus direnovasi ke arah yang lebih baik. Sebab you are what you think. Saudara dan saya hanya akan menjadi apa yang kita pikirkan. Kita berpikir kita kalah, kalahlah kita. Kita berpikir kita nggak kuatlah kita. Kita berpikir kita gagal, gagallah kita. You are what you think. Kita hanya menjadi seperti yang kita pikirkan. Makanya kenapa Alkitab bilang begini, persepsi dalam saudara dan saya harus direnovasi. Apalagi tadi, kecerdasan dalam kita, intelektualitas di dalam kita, nalar kita untuk memahami apa saja, itu harus mengalami renovasi. Supaya nanti saudara dan saya punya ketajaman untuk bisa tahu bagaimana membuat pilihan dengan benar, keputusan dengan benar, bahkan menghasilkan tindakan-tindakan yang ujung-ujungnya nanti akan dikenal sebagai tindakan-tindakan yang lahir dari objektivitas berpikir. Makanya kalau saudara baca di Filipi pasal 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan. Kata pikirkan di situ Yunani menggunakan kata logisomai. Logisomai itu artinya begini. 8 hal yang tadi Ibu baca itu harus dijadikan inventaris pada cara kita berpikir. Inventaris. Jadi ini yang Alkitab bilang. Di dalam kecerdasannya kita, intelektualitasnya kita, pemahamannya kita, persepsinya kita, nalarnya kita, inventarisnya harus itu tuh. Semua hal yang benar, manis, adil, suci, mulia, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. 8 hal itu harus menjadi inventaris di kita punya cara berpikir. Saudara dan saya pasti hidup tidak seimbang kalau inventarisnya kita salah. Pada persepsi kita, kecerdasan kita, pemahaman kita, olah nalar di dalam kita. Kalau inventaris salah, maka kita pasti tidak seimbang. Saudara dan saya akan mengalami gangguan pada kehidupan spiritualitas, gangguan emosional, gangguan secara fisik. Makanya kenapa ini yang Alkitab berupaya ajarkan kepada kita dari sejak awal. Nousnya, budinya yang harus dibaharui. Pertimbangkan ulang dalam cara saudara dan saya mengolah isi berpikir. Apa yang paling banyak mendominasi kita? Pemikiran-pemikiran mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan seterusnya menjadi inventaris utama di dalam kita atau tidak? Kalau isi dari cara kita berpikir, inventaris persepsi kita, isinya bukan hal-hal berkualitas, maka percayalah,
ibu dan saya punya kehidupan akan menjadi sangat tidak seimbang. Sudah waktunya bagi semua perempuan untuk duduk ulang dan merenungkan apa yang paling banyak saya renungkan dalam hidup tiap-tiap hari. Konten diisi berpikir saya atau inventaris diisi berpikir saya apa aja. Kalau itu tidak mengandung hal-hal yang berkualitas, maka ibu dan saya akan selalu mengalami ketidakseimbangan dalam proyeksi kehidupan tiap-tiap hari. Amin. Kenapa pikirannya kita yang harus menjadi sentra utama penanganan kita, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang sangat objektif, berdiri seimbang, berpikir objektif, memilih secara objektif, membuat keputusan-keputusan objektif, hidup dengan perilaku yang sangat objektif. So ternyata Alkitab bilang ini, kalau dasar utama pikirannya tidak objektif, segala sesuatunya tidak objektif. Nah, kalau dalam ilmu filsafat Pak, Ibu, kalau saudara belajar filsafat, saudara akan menemukan tokoh-tokoh hebat kan di dalam dunia filsafat. Seperti misalnya Plato, Aristoteles, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam ilmu filsafat, nous itu disebut sebagai jiwanya manusia. Ya. Nah, jiwanya manusia menurut Aristoteles itu terbagi jadi dua. Ada jiwa yang aktif, ada jiwa yang pasif. Atau orang lain juga menyebutnya dengan istilah begini, ada akal yang aktif atau ada akal yang pasif. Akal yang aktif selalu akan hadir untuk melepaskan pengaruh kepada akal yang pasif. Atau mari saya ganti dengan statement ini. Jiwa yang aktif akan selalu melepaskan pengaruh kepada jiwa yang pasif. Itu kata Aristoteles dalam ilmu filsafat. Nah, tahukah saudara apa jiwa yang aktif atau apa akal yang aktif yang melepaskan pengaruh kepada jiwa pasif atau akal yang pasif? Satu saja Pak, Ibu. Jiwa yang aktif atau akal yang aktif itu disebut dengan kata ini, pikiran manusia. Makanya dari pikiran kita, perasaan akan ngikut, emosi akan ngikut. Apalagi coba, kehendak yang tampil di dalam kita akan ikut. Karena kualitas berpikir. Pikiran adalah sesuatu yang sangat aktif dalam hidup manusia. Yang ternyata dari ribuan tahun yang lalu, Alkitab sudah bilang, ini yang harus dibaharui. Supaya pada akhirnya, kalau jiwa yang aktif ini mengalami pembaharuan, maka perasaan takluk, kehendak takluk. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang sangat menghasilkan keseimbangan dan kualitas kehidupan hanya gara-gara jiwa yang aktif dalam kita atau akal aktif di dalam kita mengalami pembaharuan. Tahukah saudara bahwa kata nous, bahasa Yunani bilang budi sama dengan nous. Bahasa Yunani juga menggarisbawahi jiwa sama dengan nous. Apakah nous? Nous adalah begini, bagian yang tertinggi dari jiwa manusia. Pikiran. Bagian yang tertinggi. Makanya enggak heran Aristoteles bilang bahwa ada yang namanya jiwa aktif. Plato yang bilang bahwa jiwa adalah pikiran adalah jiwa tertinggi dalam hidupnya manusia. Makanya kalau mau manusia hidup seimbang, perempuan hidup seimbang, semua perempuan harus mulai introspeksi isi berpikir. Ngecek ulang isi berpikir. Apakah isi berpikir kita teruji dalam kualitas, telah mengalami renovasi berkali-kali, sehingga pada akhirnya kita terjaga dalam keseimbangan yang nantinya akan mempengaruhi kualitas dari spiritualitasnya kita, kualitas dari emosionalnya kita, bahkan kualitas dari tindakan-tindakan yang dikerjakan oleh fisiknya kita. Tahukah saudara yang menarik adalah begini, nous itu adalah, saya tulis di sini Bapak Ibu, nous itu adalah intuisi intelektualitas yang mampu menyentuh hal-hal ilahi. Ada orang yang bilang begini, kalau dengar firman pakai hati, jangan pakai otak. Pernah dengar kalimat itu enggak?
Kalau percaya pada Tuhan, pakai hati, jangan pakai otak. Nah, statement itu tidak masuk akal. Kalau saudara dan saya dengarkan firman Tuhan, nalarnya kita harus dipakai. Kecerdasan kita harus dipakai. Intelektualitas di dalam kita harus dipakai. Pemahaman di dalam kita harus dipakai. Nous. Kenapa? Karena nous di dalam kita lah yang mampu untuk menyentuh hal-hal yang ilahi. Tuhan berbicara kepada orang percaya. Orang percaya harus kerahkan kekuatan, intelektualitas, pemahaman, apalagi tadi? Nalar. Untuk bisa menangkap maksud ilahi dari Tuhan buat kita. Perasaan agak susah untuk menangkap maksud ilahi, Pak, Ibu. Perasaan datang dan pergi. Tapi kualitas berpikir, kekuatan intelektualitas, nalar, pemahaman, pertimbangan, itu kalau sudah terfokus untuk mendengarkan firman Allah, dan kalau firman Allah disingkapkan kepada kita, maka nous di dalam kita lah yang akan punya kemampuan untuk menangkap hal-hal ilahi di dalam Kristus. Makanya Paulus, sudah tahu Paulus kan? Ini bukan laki-laki biasa, Pak, Ibu. Paulus dikenal sebagai the most outstanding young man. Anak muda yang paling tampil, yang paling cemerlang, yang paling berbakat di zaman dia hidup. Dia bahkan dikenal sebagai anggota ke-6.000 dari Sanhedrin. Saudara harus tahu, anggota dari Sanhedrin isinya semua tua-tua. Kecuali Paulus. Paulus masih sangat muda. Laki-laki ini, laki-laki yang sangat tajam dalam persoalan intelektualitas, nalar, olah berpikir, pemahaman. Makanya kalau saudara membaca kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus, saudara akan paham bahwa ini orang hebat dengan ketajaman intelektualitas. Nah, bagaimana Tuhan bisa pakai laki-laki ini? Sederhana. Hal-hal ilahi Tuhan sampaikan. Nous-nya kita atau budinya kita atau perenungannya kita, nalarnya kita, intelektualitas di dalam kita, kemampuan olah berpikir di dalam kita adalah tempat di mana? Tempat yang paling bagus untuk bisa menangkap maksud-maksud ilahi yang Tuhan wahyukan kepada kita dari firman-Nya. Makanya kenapa orang percaya harus mulai terbiasa datang kepada Tuhan dan berkata, secara khusus perempuan, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau renungkan firman, tolong bicara pada intelektualitas saya. Tolong bicara pada nalarnya saya. Tolong bicara pada pemahamannya saya. Tolong bicara kepada kemampuan saya menimbang. Sebab nous-nya kita yang punya kemampuan untuk menyentuh hal-hal ilahi di dalam diri Tuhan yang akan menolong kita untuk mengalami perubahan dalam cara berpikir yang menggiring saudara dan saya kepada perubahan hidup dan keseimbangan dalam kehidupan. Amin. Ibu, dari dulu kita selalu mendengar statement ini. Perempuan main perasaan, laki-laki main logika. Tidak. Di dalam Tuhan tidak ada gender, betul? Alkitab bilang, di dalam Kristus tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Di dalam Kristus yang dibutuhkan adalah semua orang percaya, mau laki-laki atau perempuan, datang menghampiri Kristus dan membiarkan Tuhan menyatakan dirinya buat kita dari firman Allah melalui intelektualitasnya kita, nalarnya kita, pemahaman kita, kemampuan kita menimbang. Tuhan harus mewahyukan dirinya kepada kita. Waktu saudara dan saya paham hakikat kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita secara menyeluruh, maka secara natural saudara dan saya pasti akan menjadi orang-orang yang sangat seimbang dalam persoalan apa saja? Persoalan spiritualitas, persoalan emosional, sampai kepada persoalan objektif pada fisik dan perilaku yang kita munculkan dalam keseharian. Jadi kalau ditanya, kenapa perempuan menjadi sangat tidak seimbang dalam kehidupan? Kita sudah belajar, ada orang-orang yang ahli ilmu jiwa di sini, orang-orang ahli, pasti saudara sudah belajar bahwa ternyata begini.
dipengaruhi ketidakseimbangan dalam hidupnya kita. Yang paling pertama, dipengaruhi dari kemampuan kita mengelola isi berpikir. Ketidakseimbangan di dalam hidupnya kita terjadi karena sakit yang belum sembuh dalam jiwanya kita. Ketidakseimbangan dalam hidupnya kita dimotori oleh pengalaman-pengalaman traumatis yang bekerja sangat solid menguasai jiwanya kita. Makanya kenapa ini Alkitab berupaya bilang, kamu harus mengalami pembaharuan dulu pada nous, pembaharuan dulu pada kamu punya jiwa, supaya pada akhirnya kamu berubah. Kalau kamu berubah, kamu akan bisa menjadi orang yang sangat tajam untuk bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang baik bagi Allah, dan apa yang sempurna. Amin. Makanya ibu, salah satu tugasnya kita ibu, sebagai perempuan-perempuan Kristen adalah begini. Kembangkan perenungan dalam tiap-tiap hari. Uji diri tiap-tiap hari. Kalau kita tidak cukup tajam menilai diri sendiri, diskusikan dengan orang-orang yang mengenal kita. Berbagi cerita dengan orang-orang yang mengenal kita. Supaya pada akhirnya ibu dan saya bisa memahami sejauh mana kualitas kita bernalar, kualitas intelektualitasnya kita, kualitas kita dalam mengelola isi berpikir dan menangkap maksud-maksud ilahi buat hidupnya kita yang nantinya akan menggiring kita kepada kesembuhan dalam jiwa, kesembuhan dari pengalaman-pengalaman traumatis dalam hidupnya kita yang akan menggiring kita kepada keseimbangan dalam cara berpikir. Saya ulang, siapa seimbang dalam cara berpikir, mereka akan seimbang dalam emosi. Siapa seimbang dalam cara berpikir, mereka akan sangat objektif dalam memunculkan tindakan-tindakan yang berkualitas dalam hidupnya mereka. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang kepada kita, kalau ada hal yang harus kamu baharui dalam kamu punya diri, hal itu haruslah nous, intelektualitas, nalar berpikir, kemampuan untuk memahami apa saja, pertimbangan-pertimbangan olah berpikir di dalam kita. Ibu tahu enggak bahwa Indonesia hari ini adalah negara keempat di dunia yang menghabiskan waktu di media sosial, scrolling, di atas 8 jam. Saya nggak tahu hari ini udah naik ke nomor 2 atau masih tetap di nomor 4. Scrolling more than 8 hours. Ibu tahu nggak? Berdasarkan hasil penelitian para ahli, mereka menarik kesimpulan, orang-orang yang scrolling media sosial lebih dari 2 jam adalah orang-orang yang sedang mengalami sakit secara jiwa. Jadi rame. Jangan-jangan kita berpikir bahwa kita sehat. Tapi ternyata dari perilaku yang kita pertontonkan, kita sakit secara jiwa. Makanya kalau mau bicara cantik, berkaitan dengan keseimbangan, spiritualitas, emosional, dan fisik, coba uji ulang. Apa yang paling mendominasi isi berpikir saudara dan saya? Sebab dari situ kita akan tahu, kita sehat atau kita sakit. Tahukah saudara bahwa orang yang scrolling media sosial lebih dari 2 jam, bukan saja disebut sebagai orang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Tapi para ahli juga bilang, orang-orang yang scrolling lebih, doing nothing, cuman scrolling, lebih dari 2 jam, adalah orang-orang yang sebenarnya sedang mengalami loneliness inside. Kesepian di dalam jiwa. Rame lagi.
Ibu mau seimbang bagaimana kalau jiwanya kita sakit? Makanya Alkitab udah bilang dengan jelas, baharui dulu nous-nya, intelektualitasnya, nalarnya, kemampuan memahami, olah berpikir. Perbaharui dulu, baru nanti kamu berubah. Kalau kamu berubah, kamu berdiri pada jejak objektivitas, baru nanti kamu akan menjadi sangat tajam untuk bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara dan saya akan memiliki yang disebut dengan istilah discernment, kemampuan untuk discern, kemampuan untuk bisa membedakan ini Tuhan, ini bukan, ini benar, ini salah, ini berkualitas, ini tidak berkualitas. Orang-orang yang sudah punya kemampuan untuk membuat pembedaan sebenarnya adalah orang-orang yang sedang bergerak dalam keseimbangan. Dan bukankah itu sebenarnya yang disebut dengan beauty? Saudara dan saya tidak cantik kalau kita nggak seimbang. Berat sebelah, sangat subjektif dalam pertimbangan. Kita akan menjadi orang-orang yang live in the beauty of Christ pada waktu saudara dan saya ada pada kualitas berpikir yang sangat teruji dalam objektivitas. Makanya sangat wajar kalau saudara baca tulisan-tulisannya Paulus banyak sekali menyinggung tentang isi berpikir, pikiran manusia yang harus mengalami perubahan. Sebab pada titik itu hidupnya kita akan berubah, saudara dan saya akan seimbang, kita akan menjadi manusia-manusia yang lebih sehat dalam hidup dan content, penuh. Kenapa orang kesepian? Karena nggak penuh di dalam. Kenapa orang nggak penuh di dalam? Karena inventaris berpikirnya tidak diisi dengan hal-hal berkualitas. Seperti Filipi pasal 4 ayat 8 tadi. Coba. Nanti kalau pulang duduk bikin pemetaan terhadap jiwanya saudara. Jiwa aktifnya saudara, akal aktifnya saudara. Isi berpikir, apa yang paling banyak saya pikirkan? Apa yang paling banyak mempengaruhi saya mengambil keputusan? Apa yang paling banyak membuat saya menjatuhkan pilihan-pilihan? Pikiran-pikiran model apa? Coba uji, punya kualitas nggak? Kalau nggak punya kualitas, ibu harus renovasi. Supaya ibu menjadi lebih sehat, lebih berkualitas, mampu berdiri di tengah. Baru nanti ibu akan lihat, perjalanan ke depan akan totally berubah. Spiritualitasnya kita berubah, emosional di dalam diri kita berubah, secara fisik pun kita akan berubah. Tindakan-tindakan yang kemudian keluar dari hidupnya kita akan totally berubah. Ibu buka dengan saya dalam Efesus, Bu. Efesus pasal 4 ayat 23. Ibu tahu nggak subjektivitas, ketidakseimbangan berpikir, itu yang membuat ibu dan saya gampang panik dalam hidup. Subjektivitas, ketidakseimbangan dalam cara berpikir membuat ibu dan saya terjebak kepada gampang panik, gampang menyerah, stuck pada perjalanan, membangun keyakinan-keyakinan yang salah. Iya, papa dulu bilang bahwa saya jelek, memang saya jelek. Iya, mama dulu bilang saya bodoh. Kemudian kita bertumbuh dengan keyakinan saya memang bodoh. Itu dimotori, itu dipermainkan di mana? Itu di nose. Makanya lihat, emosi kita terganggu. Tindakan-tindakan yang lahir dari kita semuanya terganggu. Karena ketidakseimbangan pada nose, jiwa yang aktif. Cara berpikirnya kita. Sekarang ibu lihat, Efesus pasal 4 ayat 23, Bu. Efesus 4 ayat 23. Sudah? Alkitab bilang begini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Alkitab bahasa Indonesia. Kalau Alkitab dalam bahasa Inggrisnya yang lebih dekat dengan bahasa aslinya, bunyinya begini, supaya kamu diperbaharui
di dalam the spirit of your mind. Kalau Indonesia kan bilang dalam roh dan pikiranmu. Tapi terjemahan aslinya bilang begini, the spirit of your mind. Jiwa ternyata ada rohnya. Filsafat pun mengajarkannya. Rupanya Alkitab sudah mengajar since the very beginning. The spirit, apa tadi? Of your mind. Coba. Mari saya baca ya. Spirit ya Bapak Ibu. Ada yang bilang kata spirit atau kata roh. Yunani ada menggunakan kata pneuma. Ada juga menggunakan kata pneumati. Roh dari jiwamu. Itu artinya adalah begini. Kebenaran di dalam kamu punya isi berpikir. Rasionalisasi di dalam kamu. Itu spirit. Spirit of your mind. Kebenaran dari kamu punya isi berpikir. Dan apa tadi? Rasionalisasi di dalamnya. Apa yang harus dibaharui dalam kita? Yang harus dibaharui dalam kita kebenarannya. Apa yang kamu pikir sebagai kebenaran hari ini? Coba pertanyakan ini. Apakah itu memang sebuah kebenaran? Kayak tadi saya bilang. Orang tua laki-laki, papanya kita bilang kita jelek. Kebenaran yang terbangun dalam pemikiran kita akhirnya kita jelek. Mamanya kita mungkin bilang kita bodoh dari kecil. Kebenaran yang terbangun dalam kita adalah kita bodoh. Nah, Alkitab bilang, itu tuh ini. Itu tuh yang disebut dengan the spirit of your mind. Kebenaran dalam kamu punya logika berpikir. Kebenaran dalam kamu punya nalar. Kebenaran dalam intelektualitas. Kebenaran dalam olah berpikir di dalam kamu. Kebenarannya apa? Coba dibaharui dulu. Tuhan tidak pernah cipta orang bodoh. Jangan-jangan kita meyakini bahwa kita bodoh. Tuhan tidak pernah menciptakan orang jelek, Pak, Ibu. Tapi jangan-jangan kebenaran yang terbangun pada pemikiran kita adalah kita jelek. Tuhan tidak pernah menciptakan orang gagal. Jangan-jangan kebenaran yang terbangun di isi berpikir kita adalah intelektualitasnya kita, nalarnya kita adalah bahwa kita memang adalah gagal. Makanya Alkitab bilang begini, kalau ada hal yang harus kamu baharui, pikiran, betul? Tapi dalam Efesus pasal 4 ayat 23, Paulus bilang begini, yang harus dibaharui di dalam kamu adalah the spirit of your mind. Kebenaran yang terbangun di dalam kamu punya nalar, apa? Kebenaran yang terbangun pada kamu punya rasional, kemampuan berpikir, olah berpikir, intelektualitas dalam kamu. Kebenaran apa yang lagi terbangun? Jangan-jangan itu bukan kebenaran Kristus. Jangan-jangan itu adalah kebenaran berdasarkan warisan budaya. Jangan-jangan itu adalah kebenaran yang tercipta hanya gara-gara pengalaman-pengalaman traumatis dalam hidupnya kita pada proses kita bertumbuh. Jangan-jangan ini adalah kebenaran yang diinjeksikan dari luar ke dalam proses kehidupannya kita. Nah, Paulus bilang ini, yang itu harus direnovasi total. Supaya saudara dan saya akan ada pada posisi becoming a very beautiful woman. Perempuan yang cantik, yang keluar inside out. Dari dalam keluar. Karena faktor apa coba? Terjadi keseimbangan dimulai dari nose-nya kita. Kebenaran-kebenaran yang tidak benar itu harus dibuang. Kebenaran-kebenaran yang benar seperti yang Tuhan ajar dalam firman itu harus sangat menguasai. Saudara dan saya punya, mari saya ulang, nalar, intelektualitas, pemahaman, objektivitas berpikir itu harus sangat menguasai kita supaya pada akhirnya semua hal yang berkaitan dengan kita, mau itu spiritualitas, mau itu emosional, mau itu fisik, bisa berjalan dalam keseimbangan, naturally, natural. Amin. Ada kan? Jadi di tempat saya bergaul, di komunitasnya kita. Kalau perempuan yang emosinya suka terganggu, agak susah kendali pada emosi, kita biasanya lemparkan jokes. Kayaknya lagi dapet.
Sudah? Termasuk laki-laki yang tidak bisa kendali pada emosi, suka bablas aja. Kita akan mengeluarkan statement yang sama, lagi dapat. Orang mengkaitkan emosional dengan hormonal pada tubuh. Itu betul, tidak bisa dibantah karena fakta dari penelitian. Tapi tahukah saudara bahwa kebenaran Kristus berkuasa di atas intelektualitasnya kita, emosinya kita, termasuk pada fisiknya kita? Kalau kebenaran sangat kuasai saudara dan saya punya cara berpikir, maka kita akan menjadi orang-orang yang kalau toh lagi dapat, kita akan tetap bisa berdiri di tengah. Kualitas dari nous, Alkitab bilang, memang harus dibaharui. Kalau nousnya kita dibaharui, kita berubah dari subjektif kepada objektif. Dari tidak seimbang kepada menjadi seimbang. Dari orang-orang yang tidak ada kendali pada area apapun berkaitan dengan cara kita berpikir, emosionalnya kita, termasuk pada fisiknya kita. Kita akan menjadi orang-orang yang pegang kendalinya. Karena apa coba? Ini yang Alkitab bilang. Kamu bukan hanya sekedar harus baharui kamu punya isi berpikir. Efesus bilang begini, kebenaran dalam kamu punya isi berpikir, cek ulang. Jangan-jangan Tuhan tidak pernah ajar itu dan kamu mempercayainya sebagai sebuah kebenaran. Halo? Apakah pneumati bukan cuma kebenaran tapi rasional berpikir? Apakah pneumati the spirit of your soul, of your mind? Pneumati atau spirit atau roh di situ, itu artinya adalah ini, pengaruh yang mengisi dan mengatur jiwanya orang. Jadi Alkitab lagi bilang, kalau ada hal yang harus kamu baharui berkaitan dengan your mind, rasionalisasi dalam kamu, intelektualitas di dalam kamu, kemampuan bernalar di dalam kamu, pemahaman di dalam kamu. Kalau ada hal yang harus dibaharui adalah apa yang kamu yakini sebagai kebenaran, betul kebenaran atau tidak? Berikutnya, apa yang paling pengaruhi jiwanya kita sampai ngatur hidupnya kita? Apakah itu warisan budaya atau kebenaran dalam Kristus? Apakah ini adalah warisan kata-kata dari orang tuanya kita, nenek moyangnya kita, opa omanya kita yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, atau kata-kata Kristus yang sangat mempengaruhi, mengatur dan mengisi jiwanya kita? Nah, ini yang Paulus bilang, titik-titik ini harus dibaharui. Kalau orang mengalami pembaharuan, orang akan secara natural, Alkitab bilang begini, orang akan berubah, Pak, Ibu. Amin. Kata berubah di situ, hari ini kita mengenalnya dengan kata metamorfosis. Kata metamorfosis diambil dari kata metamorfo. Dari metamorfo orang keluar kata metamorfosis. Berubahlah, metamorfosis. Artinya Alkitab bilang begini, alami transformasi. Alami perubahan bentuk. Dari yang gak seimbang jadi seimbang. Dari yang gak sehat jadi sehat. Dari yang gak tajam jadi tajam. Jadi yang terbiasa ekstrim, kalau gak ke kiri pasti ke kanan. Menjadi orang yang berdiri di tengah. Dari ketidakseimbangan menjadi seimbang. Alkitab lagi bilang, kamu hanya akan berubah sampai digiring kepada penajaman untuk tahu betul mana asli, mana bukan, mana benar, mana jahat. Apabila kamu, Alkitab bilang kepada kita, saudara dan saya, memperbaharui the spirit of your mind. Pikirannya kita, tapi ingat kata spirit tadi bilang apa tadi? Kebenaran dalam isi berpikir kita, uji ulang. Jangan-jangan bukan sebuah kebenaran. Sudah? Hal-hal yang mengisi pikiran kita. Jangan-jangan hal itu tidak sebenarnya harus mengisi kita. Hal-hal yang ngatur pikiran kita. Jangan-jangan yang ngatur pikiran kita adalah bukan sebuah kebenaran. Uji ulang. Amin. Baru Alkitab bilang begini.
Kalau kamu mengalami pembaharuan, kamu berubah. Berubah tadi bukan sekedar berubah bentuk Pak Ibu, tapi berubah di situ artinya adalah begini, kamu mengalami transfigurasi. Metamorfo, transfigurasi. Saudara tahu kisah transfigurasi? Dilihat oleh murid-murid Yesus. Yesus mengalami transfigurasi. Dari wajah fisik berubah menjadi wajah roh. Transfigurasi. Kalau Alkitab bilang, kamu harus mengalami pembaharuan pada kamu punya nous, supaya kamu bisa berubah. Yang Alkitab maksudkan adalah ini, kalau pikiranmu berubah ke arah berkualitas, kebenaran pada kamu punya isi berpikir adalah kebenaran mutlak yang Tuhan ajar. Hal-hal yang mengisi dan sangat mempengaruhi kamu punya nous, intelektualitas, nalar, pemahaman, kecerdasan dalam kita. Kalau yang mempengaruhi kita adalah Tuhan dan firman-Nya, maka saudara dan saya akan bergeser tuh dari orang-orang yang terbiasa hidup dalam daging, akan berpindah menjadi orang-orang yang sangat terlatih untuk hidup dalam roh, sangat terlatih untuk hidup dalam kebenaran, sangat terlatih untuk menjadi perempuan-perempuan yang bergerak dalam objektivitas. Makanya kenapa Alkitab berupaya memberitahukan kepada kita begini Pak, Ibu. Objektivitas adalah kenaturalan dalam kehidupan orang percaya. Titik tengah adalah kenaturalan dalam kehidupan orang percaya. Kita akan menimbang segala sesuatu dengan berdiri di tengah. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tahu betul apa yang harus kita kerjakan. Tahu betul bagaimana harus memilih. Tahu betul bagaimana harus mengambil keputusan. Kenapa? Karena kita telah membuka peluang dalam diri kita untuk diperbaharui oleh kebenaran Kristus di dalam intelektualitasnya kita, nalar kita, pemahaman kita, kecerdasan kita. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang lebih teruji dibanding dengan hari kemarin. Dalam persoalan perasaan, dalam persoalan pemahaman, dalam persoalan tindakan. Karena kita berdiri berdasarkan hakikat kebenaran firman Allah yang diwahyukan kepada kita. Amin, Ibu. Coba pertimbangkan ulang, Bu. Kebenaran apa yang Ibu yakini hari ini di dalam Ibu? Jangan-jangan kebenaran yang kuasai Ibu punya persepsi, intelektualitas, nalar, pemahaman, kecerdasan adalah kebenaran yang tidak datang dari Tuhan. Tapi Ibu telah melihatnya sebagai sebuah kebenaran yang membuat Ibu mengalami kekosongan di dalam. Emptiness and loneliness inside. Ini dipicu dari what you believe. Amin. Coba pertimbangkan ulang. Baru sekarang Ibu bisa buka dengan saya 2 Tesalonika pasal 2 ayat 2. Saya akhiri dengan ini. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Tadi saya bilang ini ada kisahnya tersendiri, lain waktu kita bahas. Tapi rupa-rupanya Alkitab lagi bilang bahwa, kalau bahasa Indonesia bilang begini, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Sudah? Terjemahan bahasa Inggrisnya bilang begini, that ye be not soon shaken in mind. Shaken in mind. Dalam nous-nya kita ada yang disebut dengan the spirit of mind. Sudah? Kebenaran, keyakinan dalam isi berpikir. Cek ulang, saudara meyakini apa hari ini? Apakah itu Tuhan yang ajar atau orang lain yang bicara? Kalau bukan Tuhan yang ajar, buang aja. Inventarisnya ganti. Supaya bisa hidup seimbang. Tapi dalam ayat 2 ada yang disebut dengan istilah begini. Shaken in mind. Shaken in mind, kalau dalam bahasa aslinya, itu artinya adalah begini. Isi berpikirnya hancur. Karena perlakuan hidup.
Karena apa kata orang? Karena warisan keyakinan. Nah sekarang coba pertimbangkan. Isi berpikir ibu solid dikuasai oleh kebenaran atau dari Tuhan, atau isi berpikir ibu mengalami keadaan shaken, dikuasai oleh apa kata budaya, apa kata warisan budaya, apa kata orang. Sebab rupa-rupanya pikiran kita bisa sangat dikuasai, sangat digoncang, sangat dihancurkan oleh apa yang disebut dengan fakta dari luar. Yang harus kita bangun hari ini adalah Tuhan berbicara buat kita dalam perenungan-perenungan firman Allah, dan perkataan Tuhan harus muncul dari dalam, kuasai cara berpikir kita, supaya ibu dan saya tidak hancur dalam cara berpikir. Shaken in mind, arti yang lain dalam bahasa Indonesia mengajarkan begini: alami agitasi jiwa. Rupa-rupanya apakah agitasi jiwa? Agitasi jiwa itu artinya begini: gampang terhasut. Gampang terhasut untuk melakukan huru-hara. Gampang terhasut untuk menyimpang dari kebenaran. Ibu tipikal orang yang semakin digosok semakin sip enggak? Semakin orang cerita hal-hal negatif, ibu semakin gampang berkobar di dalam. Ibu bahkan gak kenal dengan orang yang orang ini ceritakan. Si A bercerita tentang si B kepada ibu. Ibu bahkan gak kenal si B. Tapi ibu gampang sekali terhasut. Huru-hara mulai terjadi dalam jiwa. Sehingga waktu ibu ketemu dengan si B, jangankan ajak ngobrol, lihat dari jauh aja ibu udah buang muka. Ngalami? Jangan pura-pura bodoh, Bu. Ngalami? Ibu semua orang pintar. Ngalami itu? Jiwanya kita gampang sekali terhasut. Itu tuh, shaken in mind. Makanya begini, kapan kita menjadi tidak objektif? Kapan kita menjadi tidak berdiri di tengah? Kapan kita dikenal sebagai orang-orang yang sangat tidak seimbang dalam spiritualitas, dalam emosional, bahkan termanifestasi dalam tindakan-tindakan yang dikerjakan oleh fisiknya kita. Ternyata Alkitab bilang begini, karena memang ada masalah dalam kamu punya nous. Kebenaran apa yang kamu yakini? Lalu begini, apa yang menghasut kamu paling banyak dalam isi berpikir, yang membuat kamu mengalami shaken? Apa yang membuat kamu sangat gampang terpicu emosi, kemarahan? Kalau benci orang, benci sampai 7 turunan. Dalam hubungan, pendekatannya kita, like and dislike. Coba. Kita menjadi orang-orang yang sangat mengalami agitasi jiwa. Karena Alkitab bilang begini, karena memang kamu mengalami yang disebut dengan shaken in mind. Kenapa pikiran kamu, jiwa kamu bisa digoncang? Karena kamu tidak mengakar di dalam kebenaran. Kamu tidak membiarkan fakta dari kebenaran Kristus kuasai kamu punya cara berpikir. Orang-orang yang tidak solid di dalam cara berpikir di dalam kebenaran akan menjadi orang-orang yang memiliki kebenaran lain yang mereka yakini dalam pemikiran mereka. Tapi orang-orang yang tidak mengakarkan nous-nya kita kepada kebenaran Kristus akan menjadi orang-orang yang gampang sekali mengalami shaken in mind. Agitasi secara jiwa, goncang di dalam, hancur di dalam. Ibu pasti pernah dengar statement ini kan? Senggol bacok. Gampang tersinggung. Gampang marah. Emosi. Tadi saya sudah bilang, dekati orang berdasarkan pendekatan like and dislike. Ibu pikir itu apa? Itu yang disebut dengan kamu mengalami shaken in mind. Kamu tidak mengalami stabilitas, cara berpikir yang konstan, stabil, objektif. Makanya kamu gampang sekali dipengaruhi oleh hasutan dari luar. Bu, tidak ada orang disebut cantik kalau emosional, Bu. Percayalah.
Saya menutup dengan cerita ini. Sekali waktu saya ada di sebuah bandara, Ibu. Faktanya adalah kami delay. Waktu saya masuk di waiting room, saya lihat ada satu ibu-ibu. Ibu memang cantik sekali. Cantiknya beneran, Bu. Cantik banget. Dengan anak-anaknya dan neninya dan suster. Saya yang perempuan aja sampai, oh dear, cantiknya gitu. Orang Makassar yang cantiknya, apa Bu, tambah di atau mi itu nggak tahu tuh. Cantiknya, cantik banget. Sudah. Karena delay, cukup lama, saya lupa berapa jam waktu itu. Kecantikannya gugur di mata saya. Ibu tahu apa yang terjadi? Dia teriak dari tempat dia duduk. Teriak, marah-marah, keluarkan kata-kata tidak masuk akal di itu waiting room. Buat saya secara pribadi, kecantikan gugur. Gugur. Ibu mau disebut cantik, Bu? Ibu cantik. Tapi nggak cukup secara fisik kan? Ibu harus dikenal sebagai orang-orang yang sangat cantik secara spiritual. Sangat cantik secara emosional. Itu paket lengkap kecantikan yang bisa dimulai dari apa tadi? Renovasi. Renovasi kecerdasannya, intelektualitasnya, nalar berpikirnya, pemahamannya, what you believe in your mind. Ibu harus uji ulang. Ibu cek diri kembali. Saya tipikal yang gampang mengalami agitasi jiwa enggak? Saya sakit secara kejiwaan enggak? Cek ulang. Kalau enggak tahu jawaban, minta teman-teman ahli. Coba bantu cek saya. Supaya saya memahami betul bahwa memang harus dikerjakan yang disebut dengan pembaharuan nose, cara berpikir, baru nanti ibu berubah. Jadi bukan sekedar cantik fisik ibu, tapi cantik secara spiritual dan cantik secara emosional. Paket lengkap, percayalah Bu. Suaminya ibu gampang jatuh cinta berkali-kali. Kalau ibu teruji dalam hidup tiap-tiap hari, berkualitas secara spiritual, berkualitas pada isu emosional, dan berkualitas pada tindakan-tindakan yang kita hasilkan dengan tubuh jasmaniahnya kita. Amin. Sudah, saya selesai. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ya perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
semua tangan kita. Arahkan hati pandangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.